Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, sebelumnya kami dari mahasiswa Universitas Zainul Hasan Binggong ingin menanyakan seputar terkait madrasah di MTS Zainul Falah. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Fauzi Ali. Saya Muhammad Nur Soleh. Dan saya Khalil Umar. Baik Pak, di sini kami pertama ingin menanyakan terkait bagaimana sejarah pertama kalinya terbentuknya madrasah FI Zainul Falah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pelajar mahasiswa yang saya sangat banggakan, mudah-mudahan punya manfaat ya. Nah, yang akan kami sampaikan yaitu ada sejarahnya madrasah ini. Alhamdulillah di sini sudah ada MI, MTS, SMK, semua. Yang sejarahnya latar belakangnya bagaimana? Yang pertama di sini adalah berdirinya dulu Mati TPQ. Itu berdiri pada tahun 2004. Saya belum ada di rumah, masih ada di pondok pesantren. Tahun 2004 berdiri. Tahun 2005 terbentuklah Madin, Madrasah Diniyah Takmiliyah. Itu Madin yang sekolahnya ketika itu sore hari, maksudnya jam 2 sampai asar. Tahun 2005. Setelah sampai tahun 2010 dijalani, itu kira-kira santrinya saya perkiraan hampir 100, perkiraan hampir 150-60-an itu berjalan. Nah, ketika pada tahun 2009 menuju 2010 saya juga jarang di rumah karena saya kuliah dan juga kerja dan lain sebagainya. Madin ini surut, mau hampir habis, mau bubar. Kenapa kok begitu? Karena yang sekolah Madin sini itu rata-rata sekolahnya di SD formalnya. Nah, ketika ada kegiatan formal di SD itu biasanya sampai sore, kegiatan pramuka, kegiatan ekstrakurikuler, akhirnya banyak ke sore. Nah, ketika sore hari itu anak mau berangkat lagi ke diniyah, sudah capek dan kebanyakan rata-rata dianggap Madin tidak begitu penting karena ada ngajinya malam harinya, jadi tidak dianggapnya oleh masyarakat tidak begitu penting. Nah, itu perkiraan tahun 2009-2010. Akhirnya ketika itu Madin saya perkiraan siswa saya perkiraan 15 orang terakhir, 15 siswa dengan kondisi sekolah luar. Nah, saya ketika itu masih ngajar di SD, masih menjadi guru di SD, dan ketika itu terancam selesai ini masih. Nah, saya punya inisiatif, akhirnya musyawarah dan rapat koordinasi dengan pihak keluarga dan pihak guru di sini dan juga masyarakat sekitar. Ketika masyarakat sekitar ternyata banyak usulan untuk mendirikan madrasah. Oh, emang dari masyarakat Sebagian. Yang sebagian itu mendukung atau tidak? Mendukung, karena memang background saya ketika itu sudah S1 gitu kan. Pas kebetulan profesi saya sudah punya pengalaman di guru gitu. Akhirnya dengan banyak teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di IPU, di Ansor, akhirnya terbentuklah pada tahun 2012 yang ketika itu mau ngurus izin itu dipersulit oleh pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait itu tidak mau ada madrasah di sini, tidak mau pihak-pihak terkait. Tapi saya merebus saya. Ya tadi itu yang saya ceritakan tadi. Kalau saya memang sengaja untuk saya sendiri, mungkin saya lebih enak ngajar di SD. Selesai. Kan ujungnya kayak di PNS kan. Ya, urusan perut selesai kan. Tapi ini selesai kan. Kalau niat saya hanya memperkaya saya sendiri, ya, hanya ingat perut saya selesai, pasti PNS saja. Kenapa? Saya sudah punya EKPTK, saya sudah masuk SK Bupati, saya sudah masuk honorer. Saya itu seangkatan sama gubernur.
Bisa jadi saya sudah jadi PNS ketika itu. Saya sudah terima sertifikasi, yang lain belum terima sudah diterima, tapi berhenti saya. Kenapa kok berhenti? Dah inilah kelak yang akan saya tinggalkan ketika saya mati. Ini kan berjalan. Itu yang buat saya semangat. Akhirnya tahun 2012 saya ini murid saya MI masuk awal 10 orang. Tahun 2012 izin turun tahun 2014. Ya alhamdulillah tahun 2015 izin turun. Ya terus tahun 2018 alhamdulillah sudah buka MTS. Ya, buka MTS. Tahun 2022 buka SMK. Alhamdulillah sekarang ini tahun ini itu sudah meluluskan SMK angkatan pertama. Walaupun belum ada izinnya, masih gabung dengan, tapi sekarang sudah meluluskan. Alhamdulillah tahun ini bukan. Jadi lulusan pertama MI sekarang ini lulusan SMK pertama tahun ini lulus. Alhamdulillah. Jadi nanti ajaran baru ini Zafa ya, sudah punya guru baru, alumni sendiri. Ya alhamdulillah. Itu sejarah singkat yang saya, kalau suka dan dukanya ya sudah banyak ya sudah banyak yang saya berikan semua. Itu sejarah. Itu dari awal pertama sampai sekarang kira-kira berapa tahun Pak berdirinya sekolah di sini? Tahun 2012 8 9 10 12 tahun. 12 tahun. Ya ini sudah hasilnya. Sampai pertama tahu di sini seperti apa lokalnya? Lokal berapa lokal di sini? SMP. Tahu berarti baru semua. Baru tahu sih. Dulu pas TPG itu sudah tahu ya. Sudah tahu ya. Berarti di sini. Berarti kondisinya masih sangat parah ya? Iya, parah. Parah ya. Tapi kan itu kan masih pertama kalinya kan ada peningkatan pastinya. Ya alhamdulillah saya ini sudah kondisinya ya ini kantor ini saya bangun yang ini yang tidak tepat itu lagi corona. Saya bangun corona, gak ada bangun banyak di sini tuh memang hasil dari malahnya nasib walaupun kalian menjawab Tuhan. Semuanya itu memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak begitu mengandalkan hal-hal yang seperti ada. Kayak MTS saja kemarin banyak yang mengusulkan, mendirikan SMP saja katanya. Kalau SMP itu bantuannya banyak. Tapi teman-teman keluarga saya dan adik saya kurang seret. Kalau mendirikan satu hanya untuk bantuan kan gimana? Dan pertamanya sudah bukan Ya, bisa jalan sudah, bisnis. madrasah sudah. Kan gitu. Saya yakin ini ya adanya madrasah ini sahabat, ini bukan semata-mata kekuatan saya. Ini titipan dari Allah. Dan kenapa kok ini merupakan titipan dan amanah dari Allah? Kenapa kok ini merupakan amanah dari Allah? Kenapa kok begitulah? Sekarang itu siswa sini itu sudah hampir 150 semua. Nah, 150 itu secara akal. Kalau tidak dapat aman dari Allah. Kondisinya seperti ini, sangat sederhana. Kok ada orang mau sekolah sini? Kenapa kok begitu? Itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, bukan saya. Saya yang apa? Tua mati saya. Tidak ada yang bisa saya banggakan. Ini amanah ya Allah. Bisa jadi tidak berubah sampai ke hari. Berapa manfaat nanti ke kader muda di sini? Saya ini cuma numpang sahabat, numpang ngopeni, numpang belajar, numpang ngaji, kan begitu. Saya ini ada masanya. Tua, mati selesai, tapi kan dosa. Nah, itu amanah ya. Makanya saya sudah bilang ke guru-guru, kalau benci, boleh benci ke saya tidak apa-apa. Tapi kalau madrasah jangan benci. Nulain katanya dari dulu. Nulain. Sama dengan NU. NU-nya ada salah. Yang salah oknumnya. Jangan sekali-kali sampai benci ke Ibnu, benci ke Ansor, benci ke NU. Jangan. NU-nya ada salah. Dari dulu saya salah ke NU bagus. Tapi banyak oknum yang salah, yang bermain ketika itu. Kadang masuk NU ingin ini, ingin itu, itu kan. Masuk NU ingin masuk Ansor, ingin ini, ingin itu. Ketika sudah oke, posisinya di atas, lupa semuanya. Kan itu kan. Jangan ditinggalkan. Kan begitu. Jangan begitu. Madrasah juga begitu. Banyak memang oknum-oknum lah.
saya boleh tidak apa, manusia saya pasti banyak salahnya. Ya kalau madrasah jangan mengkhianati, dosanya besar. Allah akan membalas. Kenapa? Ini titipan Allah, ini amanah dari Allah ini. Begitu. Terus selanjutnya mulai dari awal hingga sekarang apa saja kendala yang ada di sekolah dan bagaimana solusi cara mengatasinya misalnya. Kalau kendala sahabat ya, ini yang paling parah itu SDM. SDM sumber daya manusia di lingkungan sini. Kenapa kok begitu? Ya di sini kan sampai juga tahu. Mungkin sampai sekarang enak kan sekolah kuliah apa enak. Oh kalau 10 tahun sebelum sampean di sini, masya Allah, yang mau lulusan SMP saja sulit minta ampun. Lulusan SD bisa mungkin ketika itu saya satu-satunya yang lulusan MA dan MTS itu sama dengan Sudirman dan Sofi yang lain juga itu. Yang lain tidak ada. Ketika itu, akhirnya SDM itu rendah, dan ketika SDM rendah itu orang itu bahkan begini mau mensekolahkan anaknya itu kadang masih pikir-pikir kayak tidak penting. Jadi di sini tuh madrasah itu bukan saya hanya memberikan motivasi kepada anaknya, juga plus memotivasi orang tuanya. Kenapa kok begitu? Kadang anaknya semangat, orang tuanya tidak semangat. Kadang ada latihan pramuka begini sudah bagus, ketika ada kemah anaknya takut sakit, takut hilang, takut lapar. Ini sebentar lagi pondok Ramadan di sini, hari Senin di pondok Ramadan bisa jadi hanya separuh siswa. Kenapa? Ini memang SDM. Jadi yang paling sulit sahabat di sini itu SDM. Tapi saya pelan-pelan. Gitu. Namanya perjuangan kan harus sulit kan. Kalau masalah belajar mengajarnya itu mungkin dari siswa ada yang nakal atau bagaimana, itu solusinya bagaimana? Kalau sekarang tuh ya di sini itu ada kelas 5 ada bisa baca. Ada kasus sekarang. Dan ketika dicek ya anak itu sebenarnya bukan bodoh, tapi anaknya itu memang ya itu nakal, nak mau nulis, tidak mau membaca. Itu kasus yang paling fatal menurut saya. Kelas 5 tidak bisa baca, anaknya normal, tapi tidak. Kalau guru kelas itu malah terus. Saya dekati, saya buat teman, saya buat sahabat, saya ajak main. Ternyata ketika saya dekat dengan keluarganya, dekat dengan anak itu, ternyata anak itu memang yang paling fatal. Kenapa kok sampai begitu? Kalau gurunya dianggap tidak berhasil mengajar anaknya sekelas 23, masa yang nggak bisa baca 3 orang dianggap gurunya tidak berhasil? Iya kalau separuh yang nggak bisa baca kan? 3 anak, satu. Kalau 2 tidak bisa saya hitung, karena tidak normal. Kalau itu normal. Kenapa kok bisa nggak bisa baca? Ternyata ketika dekati keluarganya, dekati ini, ternyata anak itu terlalu iman saudara. Jadi ketika saya suruh bagus di sekolah, ketika di rumah itu pasti. Dan manjanya itu bukan hanya manja biasa. Memang orang tua mau nyuruh belajar, nggak bisa. Kasihan. Tapi diberikan. Tapi anak itu ya bagus orangnya, cukup lah secara ekonomi, diberikan sepeda. Yang lain belum naik sepeda, itu sudah naik sepeda kecil. Bagus, orangnya ganteng ya. Iya bagus. Sanggup uang saku ya 10.000, 20.000 setiap hari itu. Jadi itu kasus yang paling fatal. Kendala yang paling, solusinya tetap saya dekati. Karena saya yakin ya, tidak semua siswa yang kondisinya down itu kena kan pasti ada punya kelebihan. Iya. Makanya itu yang saya dekati. Yakin saya. Itu kalau cerita-cerita cepat nyambung tuh. Kalau ceritanya cepat nyambung. Itu cepat nyambung. Apa saja peran kepala sekolah? Kalau peran ke sekolah itu ya yang pertama lebih ke punya tanggung jawab, itu lebih ke ngopeni apa yang menjalankan tugas-tugas sesuai dengan prosedur yang ada. 1. Ngopeni guru, bagaimana guru sekiranya kompak dengan perbedaan background dan profil yang sangat berbeda. Semua itu sudah. Itu sudah. Pertama.
Yang kedua, bisa mendekati siswa-siswa yang punya kasus rendah itu. Yang ketiga, apa ya? Ya kendalanya kepala ketika ada wali murid yang tak nyambung dengan sekolah, sedangkan wali muridnya nggak pernah komunikasi dengan pihak sekolah. Contoh kemarin kan ada ujian online. Dan ujian online itu kan sangat mudah ke wali murid kan. Bilang kepada sekolahnya, ayo sekarang ujiannya pakai ujian online, pakai HP semua kan. Dan ketika mau pakai HP itu oke, sudah siap, walaupun dengan cara dia ramai di masyarakat. Kok sekolah ngobrolin HP sembarang dan lain-lain, kakak sudah dibuka. Tapi ketika ikut ujian beneran pakai online, biasanya ujian itu ditempuh selama 2 jam, pakai ini saja selesai. Senang semua. Itu. Memang mungkin dari pola pikirnya Nah, itu yang saya maksud, SDM-nya low. Itu saja. Makanya kepala sekolah itu memang di sini itu punya tanggung jawab besar. Ya. Apa perannya itu lebih besar daripada apa? Kepala sekolah negeri. Kalau kepala sekolah negeri ke sekolah selesai pulang dari rumahnya kota ke desa. Perannya kan hanya dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 1 kan. Pulang selesai. Tapi kalau madrasah 24 jam. Kadang malam-malam ada ini ada wali murid bertamu. Ustaz, kok anak saya itu peta bunganya hilang? Kok anak saya bukunya hilang? Yang ditanyakan bukan padanya, nggak bisa. Tanya bukunya. Saya bukunya hilang, kertasnya dan hilang. Itu loh. Itu kan hal yang keliru itu. Yang banyak tanya bukunya hilang, bukan Ustaz pelajarannya itu kok nggak bisa, bukan. Kalau supervisi di kepalanya apa? Kalau supervisi dari kepala sekolah itu banyak ya, karena saya dari pihak yayasan, supervisi kayak visi misinya itu banyak, ada dua bundle, mana itu saya tidak hafal. Supervisinya itu ada 2 bundle, karena kepala sekolah sekarang dengan dulu beda. Kalau saya jadi awal kepala sekolah enak, tidak begitu sulit kayak sekarang. Sekarang sebab online ya, terus rekam semuanya banyak. Administrasinya emang Ya, sangat tertata. tertib. Ya ini saya ada di rumah dulu, saya di ruang tamu saya apa namanya, kantor di ruang tamu. Ada foto awal di sini ya. Sama Pak Solihuddin juga ketika jadi pengawas foto di sana, belum dibangun itu. Tahun berapa itu saya lupa, 2017 ya. Awal-awal. Jadi saya ya, kalau ingat itu semua saya ya Allah ini saya. Makanya kalau mau cek seseorang itu sampai ketemu dia, jangan cek suksesnya, lihat apa prosesnya. Nah ini lihat prosesnya. Jadi itu enak sudah ini itu, jangan begitu. Lihat siapa dia, prosesnya bagaimana. Nah itu loh. Itu sahabat ya, sampai jelas ke depan kan akan menata itu kan, menata langkah masa depan yang nyata, langkah depan yang apa ya, yang cemerlang. Sampai kadang udah sampai satu-satunya harapan apa masyarakat Songo yang sampai harapan soleh apa sekarang di mahasiswa perannya ada masyarakat. Perannya apa sampean mahasiswa? Jadi apa perannya nanti? Apa hanya mau demo kayak ketika kemarin? Orang yang bagus itu orang yang paling banyak masyarakat. Manfaatnya orang paling banyak masyarakat. Apa terserah sesuai kemampuan sampean. Kalau belum mampu masyarakat, minimal lah mampu keluarganya. Buatlah bahagia keluarga. Buatlah senang keluarga. Setelah itu baru masyarakat. Kesabaran, tetangga. Pada masuk tukaran rumah tangga. Gimana? Gak sulit. Terima kasih Ustaz ya atas penyampaian narasumbernya dari tadi, bagaimana kami dari Universitas Islam Indonesia Gingkong semoga bisa meniru dari belajar dari bagaimana awal mendirikannya sampai sekarang ini. Alhamdulillah sudah beberapa persen
peningkatannya. Semoga kami ini nantinya ketika sudah terjun di masyarakat bisa melaksanakan dengan baik sesuai prosedurnya Ustadz tadi. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya wassalamualaikum